sempat dapat ancaman ya katanya ya. Oh, kalau ancaman pembunuhan. Boleh cerita dong dari awal. Kalau ancaman pembunuhan itu gue masih berpikir apa ya? Ini pagi-pagi tiba-tiba ada yang ngirim DM, karena gue kan orangnya gini. Gue kalau sekarang yang gue lakukan 2 tahun ini kan adalah sebuah aksi untuk membantu rakyat, untuk kemanusiaannya. Siapapun gue pengen bantu kalau bisa dibantu. Ya gue pun serius, lo lihat, bisa lihat ya. Dari dulu gue kalau membahas satu kasus pasti serius dalam. Nah, jadi gue tuh termasuk orang yang setiap hari tuh Instagram gue yang megang gue sendiri, bukan staff. Jadi gue ngeliatin DM yang masuk dari cuma puluhan, ratusan sampai sekarang sehari bisa 1000 lebih. Itu gue balas-balasin. Kapan tuh mas? Beberapa hari lalu ya? Gue gitu, nah pasti tiba-tiba ada yang begitu mau ngancam bunuh gue gini-gini. Pas kejadiannya juga pada saat yang bersamaan juga ada beberapa, bukan ancaman ya, ancaman secara halus terhadap gue juga gitu kan. Nah ini sih ngakunya dia katanya napi atau keluarga napi yang dipindahkan gara-gara podcast gue. Tapi emang bener sih, karena setelah podcast gue itu kan gue berhubungan dengan Dirjen Pas. Dirjen Pas bertemu juga dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban Lapas. Tinggi lah ya mas. Tinggi, intelijen, dan gue berikan informasi-informasi yang gue punya tentang penipu itu. Dan mereka benar-benar menindak, ini serius nih. Dan kalau gue sih orangnya apresiasi atas sesuatu yang positif, gue apresiasi. Jadi keren banget. Mereka melakukan sidak-sidak setiap hari. Gue pikir kan gue dibenci nih, ternyata enggak. Sipir-sipir itu malah, mas, makasih mas, kita dengan mas bersuara ini kita merasa bahwa ada perbaikan yang bisa terjadi di sini. Terus napi-napi yang merasa tertindas selama ini nggak punya uang pun, mas, makasih mas, tolong suarakan ini. Kita di dalam tidak kayak diintimidasi gitu. Dijadikan apa ya, yang paling rendah lah. Iya. Karena kan di sana ada perbedaan antara napi yang punya uang sama napi yang nggak punya uang. Yang nggak punya uang. Ya udah pasti kasihan hidupnya, udah benar-benar payah banget di dalamnya. Itu sipirnya yang ngomong. Oh, sipir ngomong. Ex-napi. Karena sipir juga ternyata banyak yang menghubungi gua, termasuk ada juga kepala-kepalanya yang mereka justru mendukung suara gua. Makasih mas, kita pengen bersuara gini-gini. Jadi ternyata kan itu berarti kalaupun ada petugas yang terlibat itu oknum. Nah, tapi oknum-oknum yang mungkin lebih kuat posisinya, yang mereka diem. Mereka takut untuk bicara. Karena kadang mereka sipir sendiri juga bilang kasihan ngelihat yang nggak punya duit, yang tertindas. Dan informasinya di dalam akhirnya sering sidak. Telepon susah. Sebetulnya kalau gue sih nggak peduli. Ada telepon di dalam pun, walaupun sebenarnya nggak boleh ada telepon di dalam. Kalau selama itu digunakan buat telepon keluarganya, lebih manusiawi lah. Cuman kalau telepon itu di dalam digunakan buat nipu, buat bisnis narkoba, yang akhirnya merugikan orang di luar, dan akhirnya merugikan orang di dalam juga, ya kan? Maksudnya kan hak asasi manusia jadi berhubungan dengan itu kan? Kalau dengan ada bisnis narkoba atau adanya perjualan narkoba di dalam penjara, artinya ada orang yang ada yang mensuplai, ada yang demand juga, dan itu mereka juga akhirnya membeli, tapi mereka harus berpikir untuk membayar juga. Nah akhirnya mereka berpikir gimana untuk cari duit. Ya itulah penipu-penipu online. Makanya juga ada yang mantan napi juga yang cerita sama gue, mas, di dalam penjara justru penghasilan saya lebih banyak dibanding di luar penjara. Dari nipu online, dari usaha ini, usaha itu, segala macam. Sampai ada pengakuan dari salah satu informan gue yang pertama, sampai ada orang yang sudah dihukum 15 tahun, sudah keluar 13 tahun, mereka dia memasukkan dirinya lagi, tertangkap biar di dalam, karena dia bisa menjalankan bisnis itu di dalam penjara. Narkoba. Apa sih bang Kenapa? Karena di dalam penjara itu kan aman, lebih aman. Polisi nggak bisa nyentuh ke sana. Gimana? Polisi nggak bisa ujuk-ujuk masuk nangkap orang di situ, ya kan? Orang di penjara juga. Di penjara juga. Nah sampai akhirnya yang ada yang orang DM gue itu, kalau gue sih menghadap, tiba-tiba ada yang datang kan, ada yang DM gitu. Tapi gue masih gimana nih gitu? Kita laporin cyber nggak? Gue sempat telepon sih dir cyber tapi belum dibalas, gitu kan? Tapi belum dibalas sama sekali. Terus habis itu udahlah kita jawab aja. Kita jawab, tapi gue jawabnya yang ngeselin, ngerti gak? Kita bikin bercanda aja gitu kan. Kayak dibilang, saya akan bunuh kamu gini-gini. Saya akan kirim pembayaran di luar kamu. Jangan macam-macam, kamu udah mengganggu kehidupan kita di sini gini-gini. Sampai dipindah gitu kan. Terus bilang, ya ampun mas, jangan gitu dong, aku takut banget. Gue bercandain gitu kan. Terus emang berapa bayar pembunuh bayaran? Nggak, saya uangnya mendingan ditabung gitu. Dia masih belum sadar tuh.
dijawab lagi. Nambah emosi deh. Dan dia baru sadar gua katain, dia bilang lo anjing kamu bilang gitu. Kasar ya? Terus gua bilang saya bukan anjing, saya orang gitu kan. Terus aduh saya takut. Akhirnya gua pancing terus sampai akhirnya dia capek sendiri. Dia diem. Terus gua tanya, halo mas, halo, gua masih mau ngobrol gitu kan. Gitu. Tapi dia bilang bahwa dia dipindahkan ke Gunung Sindur. Oke. Nah, Gunung Sindur itu adalah kan adalah penjara yang maksimum high security. Iya. Berarti nggak mungkin dia. Artinya bisa jadi ini napi ya, atau orang yang di luar atau suruhan, ya kan? Yang mungkin temennya dipindah ke Gunung Sindur. Iya. Karena kalau udah di Gunung Sindur, gue tahu banget bahwa di Gunung Sindur itu udah benar-benar high maksimum security, orang nggak mungkin pegang handphone. Tapi gue tanya, nah pas dia berhenti ngomong gini, emang mas di dalam pakai HP siapa? Ini Instagram siapa? Gitu kan? Dia nggak jawab lagi di situ, karena dia mungkin baru menyadari bahwa informasinya ditarik sama gue Iya. terus gitu kan. Iya. Nah, tapi memang akhirnya gue berhubungan dengan Direktur Keamanan Ketertiban Lapas Pak RWD, bahwa memang benar orang-orang informasi yang saya berikan kepada mereka tentang penipu-penipu ini sudah ditangkap 15 orang dan dipindahkan ke Gunung Sindur sementara untuk didalami. Nah, kenapa di Gunung Sindur? Karena Gunung Sindur ini maksimum high security. Nah, mungkin napi-napi yang temannya di sana atau mungkin orang-orang oknum yang merasa akhirnya tidak bisa melakukan lagi penipuan-penipuan di dalam, tidak ada perputaran uang lagi, akhirnya mungkin nakut-nakutin saya dia karena dia minta saya untuk men-take down YouTube-nya. konten YouTube. Saya bilang saya nggak mau, dia bilang. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau lihat kemarin Detik dan segala macam, mereka udah 14 orang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Artinya kan berarti serius nih. Gerak ya? Laporan saya ditindaklanjuti, informasi saya ditindaklanjuti oleh mereka. Dan sampai hari ini saya dapat informasi dari keluarga-keluarga napi yang di dalam. Mas Uya, semenjak podcastnya Mas Uya setiap hari, hampir 2 hari sekali, terus setiap hari ada sidak. Ini dari Jelekong. Jelekong itu yang paling banyak diambil penipu-penipu online, karena informasinya yang paling banyak gua kasih ya dari Jelekong ini. Karena modus dia pelayaran. Dan gua kasih lagi tahu lagi, ini tugas lo semua yang media untuk mengedukasi ini biar orang nggak kena tipu. Modusnya adalah berpura-pura menjadi pegawai kilang minyak, BUMN, Pertamina dan lain sebagainya. Kan kalau yang bilang minyak di perairan kan. Iya. Nah, dia dengan kadang-kadang dengan modus ada foto dengan anak kecil. Nah, jadi si Tommy Kosasih ini salah satu yang fotonya dipakai itu kan suka syuting iklan. Sampai dia ada syuting iklan dengan keponakannya Irwansyah. Lagi syuting itu dipakai sama penipu seolah-olah ini adalah aku, ini adalah anak saya adalah Duda. Dia memakai foto itu untuk seolah-olah dia adalah sosok pria ya muda yang sayang anak. Tapi dia lagi tugas di Papua, di Riau. Berlayar ya? Dia kangen sama anaknya sakit. Atau kadang-kadang orang tuanya sakit, dikasih video orang tua lagi sakit dari Google dicari. Nah, akhirnya mereka udah pacaran nih, karena kan ganteng kan. Pacaran, aku mau pulang nengok anakku tapi gue gak bisa cuti, harus ada yang ngejamin cuti. Kamu tolong deh pura-pura jadi istriku, nelfon HRD-nya juga napi-napi gila itu. Dia juga, halo HRD ya, dia kalau keluar pasti ada uang jaminan. Dari kecil jumlahnya, 10 juta, 5 juta ditransfer. Udah selesai. Telepon, ya bunda, biasa bunda. Ayah nggak bisa pulang, gara-gara untuk ke daratan mesti pakai helikopter atau speedboat. Kamu telepon lagi dia orang HRD. Halo, untuk naik helikopter 20 juta, kalau speedboat 15 juta atau 18 juta, ditransfer lagi. Nanti tiba-tiba, oh iya, ayah punya gaji 1,2 miliar yang didepositokan sama perusahaan. Ini modusnya nih. Ini yang kebanyakan di lapas Jelekong. Mereka pura-pura di pelayaran di luar. Terus habis itu mereka bilang depositonya akan diserahkan ke bunda 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, tapi nanti untuk pencairannya untuk keluar ini mesti bunda transfer 10%-nya. Berarti 120 juta sampai 150 juta. Ya kan? 120 juta sampai 150 juta. Terusnya baru keluar itu katanya depositonya. Baru bisa. Ceritanya keluar nih, telepon lagi. Tiba-tiba ada polisi telepon. Nggak bisa habis nih. Saya di bandara nih. Gini, tolong ngomong sama polisi. Polisi ngomong gini, iya ini suami ibu terlibat perkelahian di bandara sampai dia memukul orang sampai luka. Harus ada uang damai. Biasanya di situ orang udah mulai sadar, tapi ada juga yang terus terjebak terus. Iya. Nah, tapi nanti kalau misalnya di situ udah sadar, dia nggak mau transfer, keluarlah tuh foto-foto video porno tadi, yang di screenshot tadi, yang di hasil video call pas pacaran. Oh iya. Gitu. Maksudnya kemarin sempat
apa ada mau niatan lapor polisi nggak sih? Tahu muda kan biasa istri lebih. Ya kalau ada laporan, ada ancaman lebih lanjut, gue lapor ke cyber. Tapi kan udah telepon direktur cybernya belum dia tanggapin, itu belum dijawab. Itu udah berusaha nyari tahu siapa pelakunya. Iya, gue kan gue mesti nanya ke cyber dong yang punya minta perlindungan, ke polisi bagian cyber dong yang harus ini. Oke. Tapi ya belum ada tanggapan, ya udah gue pikir udahlah juga ancamannya berhenti gitu kan. Udah berhenti. Dan gue masih menganggap ini ya cuman orang-orang frustasi yang ece-ece lah. Karena dari jawaban dia pas gue pancing-pancing kelihatan juga dia ya ece-ece juga sih gitu. Iya. Tapi tetap lah. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan ya. Tidak boleh meremehkan. Iya. Kita tetap hati-hati. Kayak gue sebagai istrinya juga gue selalu ingetin dia. Iya. Selalu ingetin kayak dia meeting sama siapa segala macam, awas hati-hati. Iya. Mungkin bisa dibilang ada banyak banget teman kita bilang, ayo pakai itu bodyguard harus. Kita pikir buat apa? Karena kan yang kita perjuangin adalah kebenaran ya. Iya, nggak tahu kan sampai sekarang kalau lihat podcast gua ada aja orang yang lapor udah dari seluruh Indonesia dan datang sini dari Aceh, dari Sumatera. Iya. Ada yang kemarin itu ditayang belum? Mungkin tayang hari ini atau kemarin. Hari ini kali, ya. Orang yang demonstrasi warga karena lahan sawitnya itu harus dijual ke satu orang tertentu. Perintah dari kepala desa. Dia protes, malah ada ormas yang mukulin dia dan juga nembak. Selesai itu cuma dipenjara cuma 3 bulan. Habis itu adiknya ditembak mati. Di pengadilan dia merasa ada ketidakadilan, ada permainan. Gua kasusin juga, gua angkat juga. Ibaratnya gua pengen semua orang di negara ini tuh mendapat persamaan dalam hukum. Ya. Mendapatkan satu ya nggak ada tebang pilih lah. Nggak lo rakyat biasa lo jadi tidak ada keadilan. Betul. Orang bilang susah lapor polisi itu tidak ada lagi, gue pengennya. Karena kan ini sudah dibuktikan sama Polda Jatim. Saat TKW ini yang mereka agak pesimis bahwa kasusnya bisa jalan, tiba-tiba satu hari ditangkap tuh orang di Sidoarjo di rumah guru spiritualnya. Ya kan? Terus penipu online ini akhirnya mengungkap, terus terang aja jujur aja bukan polisi akhirnya. Investigasi saya berikan kepada lapas, intelijen dan juga direktur keamanan ketertiban. Mereka terus investigasi, akhirnya dapat. Artinya gue terbuka untuk siapa saja yang mau bersinergi bersama gue. Artinya kan gini, gue adalah media, gue adalah masyarakat yang punya tanggung jawab. Orang ngadu ke gue ya boleh gitu kan. Tapi sekarang gini ya, soalnya ada orang yang berpikir gini, ada kecenderungan gini. Instansi yang berpikir udah kalau yang udah viral di UYA atau viral di mana, kita nggak usah ngejalanin justru. Karena nanti seolah-olah mereka dibilang viral aja lo baru jalan. Itu kan nggak benar, iya kan? Justru adalah kayak Polda Jatim viral, gue udah tahu ada begitu tuh. Nah pimpinannya langsung kan gini loh, nggak semua pimpinan tahu atas informasi yang dari masyarakat bawah. Nah kita sebagai masyarakat tugasnya memberikan informasi, membantu kepolisian, membantu membuka jalan. Justru mereka berterima kasih. Marilah sekarang saya ajak juga untuk pejabat-pejabat dimanapun, jangan alergi terhadap sesuatu kasus yang udah viral. Iya kan? Kalau memang ada niat baik untuk menuntaskan itu, ya kerjasama sama informasinya Bisa terbantu ya. terbantu ya kan? Jangan alergi habis itu, udah viral nanti. Kalau kita selesaiin seolah-olah gara-gara viral nih, udah nggak usah mikir-mikir gitu deh, gitu kan? Yang penting kan kalau melakukan suatu negara untuk rakyat, nggak buang ego yang kayak begitu. Maksudnya terima kasih informasinya banyak didapat dari kita. Toh gue juga bukan orang yang mau nyari kredit kok, mau dipuji tidak. Udah selesai ditanganin sama misalnya apa, dirjen apa, kepolisian, gue mundur udah. Kita kerjaan yang lain ya kan? Kayak kasus Faru segala macam kan udah ditangkap, udah segala macam kan kita nggak ada urusan. Yang penting mereka udah ditangkap, orangnya yang nipu, yang ditipu juga sudah merasa udah apa laporan mereka sudah dilaksanakan, ya udah alhamdulillah kita bersyukur, ya kan? Makanya aku bilang kasihan sih Mas Buya, banyak apa ya, banyak patah hatinya. Gue tuh kayak berapa hari terakhir kayak kena empati trap. Empati trap itu adalah empati yang berlebihan. Saking membuat gue tuh kena mental. Jadi gue tuh kayak ibaratnya ada sempat gue bincang-bincang sama teman-teman gue juga aktivis juga. Gue tuh masih termasuk orang yang kalau baca DM orang tuh akhirnya ngedalaminnya terlalu dalam ke dalam. Jadi kebawa perasaan, kebawa gue gimana kalau gue nggak bisa nyelesain ini, gimana gue nggak bisa bantu mereka. Dengar ceritanya aja kadang Mas Buya suka nggak bisa tidur, maksudnya Allah ini kasihan banget ya nih orang kayak gini, terlalu ya, sampai terlalu kemarin empati, sempat tegang terlalu itu. ya.
sampai tegang, kaki-kaki sampai tegang. kesemutan gitu. Kayak kesel gitu. Ngebaca cerita-cerita mereka sampai maksudnya sampai mikir gini, kok ada yang kayak begini, kok bisa yang kayak begini gitu loh. Jadi kadang aku juga khawatir maksudnya kesehatannya dia. Kemarin aku juga ngomong baca sekedar baca, tapi abis itu kita tanya orang lain yang lebih mengetahui, kayak misalnya soal hukum segala macam, kita bertanya, kita banyak teman-teman orang hukum, kita banyak tanya, daripada kamu mendalami, daripada kamu yang sakit hati Ya, sendiri nyelamnya ke gitu loh. dalaman gitu. Iya, Sebetulnya nyelamnya. harusnya kita di permukaan air aja dan nyelam gitu. Iya, jadi dia tuh ngerasa apa yang diomongin di DM Instagram, apa yang mereka laporkan itu ngerasa seakan-akan dia ada di situ gitu loh. Dia ngerasa. Ya gue kena. Iya, dia mentalnya Itu empathy trap Iya, namanya. namanya empathy trap. Makanya aku bilang nggak boleh Gitu. gitu. Nggak Iya boleh. kayak terlalu berlebihan, gue jadi lebay tuh kali ya. Iya, jadi kan kalau ada yang ngadu soal kekerasan atau apa, dia tuh ngerasa sakit sendiri gitu loh. Kok bisa kayak begini, kok bisa. Kayak kemarin tuh gue baru marah-marah sama ada seorang TKW dari Hong Kong, apa Dubai ya? Hong Kong, yang ibaratnya bukan TKW Hong Kong justru, TKW di Saudi punya anaknya di Subang, anaknya itu selingkuh pacaran sama seorang cowok, dimana dia nyesel selingkuh, dia punya anak dari situ kan, tapi suaminya udah mau terima balik, tapi si pacarnya ini, selingkuhannya ini nggak mau lepas, akhirnya disebarin lah foto-foto bugil tuh di Facebook. Balik lagi nih pacaran tapi Modusnya sama. gue cari, gue kasusin. Nah, ditelepon sama tim gue, kabur-kaburan. Akhirnya viral kan, dia minta memberikan penjelasan dan klarifikasi. Dia bilang bukan salah dia nyebarin foto porno, karena dia Di PHP lah, merasa PHP. ceweknya PHP. Gue bilang itu nggak ada. Gue kan dengerin di sebelah nih tim gue yang ngomong nih. Iya nggak ada alasan mas, walaupun dia PHP segala macam, bukan alasan mas buat menyebarkan itu. Tapi dia berbelit dia, tapi salah dia. Akhirnya gue ambil handphone, gue lagi duduk di kursi pijat nih, sini gue gitu. Gue marah-marah, hei lo denger ya, gue bilang gitu. Jadi gue kayak marah-marahin soalnya kita tuh udah orang tuanya. Udah sampai akhirnya dia diam ya. Lo sekarang lo cabut semua Facebook lo, semua ini lo minta maaf, lo segala macam. Hukum tetap dan hukum berjalan. berlaku. Gue baca lagi pasal ITE menyebarkan foto ini, gue baca ini sampai Aku tim sama gue semua dia, diam. kita sama dia udah kamu bukan anak si ibu ini. Oke, rasanya itu dia sakit hati ibunya digituin gitu loh. Makanya terlalu deep gitu loh ketika ngebaca DM kayak gitu. Yang aku takutin ya itu kesehatannya Mas Uya. Ada rekamannya tuh, nanti minta ke Nisa dia. Yang gue ngomel-ngomel tuh. Mas yang kemarin itu dia yang ngajak itu, dia minta keinginannya sebenarnya apa sih, di situ kan jelasin dia Minta hapus podcast. upload podcast. Oke. Terus gue kan jawabannya bercanda-bercanda terus kan. Gue jawab bercanda gitu. Terus kalau Tapi yang habis itu dia diem sih. kalau yang soal empathy trap itu udah konsul ke harus gak sih konsul ke dokter kayak gitu Gue atau ngobrol sama teman-teman aktivis yang pada ngebelain hal-hal yang kurang lebih ngebelain orang yang ngebelain rakyat ya. Oke. Mereka juga rata-rata pernah mengalami itu. Iya, pasti. Saat mereka terlalu dalam menempatkan dirinya seolah-olah jadi bagian dari mereka, dari korban. dari Jadi korban. sebetulnya nggak benar juga begitu. Jadi kita jadi yang tersiksa. Betul. Jadi kemarin juga udah ngobrol sama teman-teman ya, pokoknya kalau lihat kasus atau apa dibaca saja, jangan didalami. Maksudnya dalam arti kata, ini misalnya kasusnya soal apa, tanah, kasusnya soal apa, KDRT atau apa, tanyakan kepada teman yang memang juga menangani kayak lawyer atau apa. Jadi bisa berbagi, jadi kita nggak terlalu deep sakit hatinya gitu. Coba yuk ya, jangan terlalu deep banget gitu. Nah, sampai kemarin apa tiba-tiba abis baca ini yang aku kesemutan aku bilang aduh. Akhirnya aku ajak bercanda, aku ajak yuk kita ini jangan taruh handphone kayak gitu. Tapi udah seperti beruntung nggak sih punya bunda yang ya udahlah report apa. Iya, asli itu penyeimbang gua karena kalau gua tuh orangnya perasa, orangnya sensitif. Kalau asli kan lebih emosional. Jadi kalau gua lebih nyabarin dia untuk masalah emosi, kalau dia lebih menenangkan gua soal yang namanya mental ya. Iya gitulah, mental, berpikir terlalu Terlalu dalam ya. itu. Ingetin lah ya.